Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana, episode 58. Di episode sebelumnya, Niko yang mendengar ucapan Aditya bahwa, untuk kedepannya, nama perkebunan Winata Organic Farm, akan diubah menjadi Winata Integrated Farm. Ia pun, kembali bertanya pada Aditya. Jadi, butuh berapa lama lagi, untuk mewujudkan semua keinginanmu itu? Mendengar pertanyaan itu, Aditya pun kembali berkata, kalau semua berjalan lancar tanpa halangan, kemungkinan 7-8 bulan, barulah semua bisa terrealisasikan, sahut Aditya, lalu kembali berkata, udah ya Nick, aku mau tidur dulu, udah ngantuk banget nih. Lagian, besok kita harus berangkat pagi ke perkebunan. Ya okelah, sahut Niko, lalu bergumam. Padahal, masih banyak yang mau aku tanyain. Gumam Niko. Sementara Clara, yang telah berada di rumahnya. Terlihat saat itu, ia tengah sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam tas ransel yang berukuran sedang. Terlihat pula saat itu, ibunya Clara bersama dengan ponakannya si Clara, yang diketahui bernama Aisyah, yang baru berusia 5 tahun, datang menghampiri Clara. Melihat Clara yang tengah sibuk menyiapkan barang bawaannya, ibunya pun berkata, loh, kamu mau kemana? Kok pakai bawa pakaian segala? Oh ini mah, kebetulan, Clara dapat tugas dari kantor, untuk mewawancarai seorang pengusaha muda, yang tinggalnya di luar kota. Jadi, mau enggak mau, Clara harus menginap beberapa hari di sana, sahut Clara. Oh gitu, jadi, kamu kapan pulangnya? Ya, mungkin 3 atau 4 hari mah, sahut Clara. Setelah itu terdengar, Aisyah berkata, Tante Clara, Tante mau kemana? Tante ada kerjaan sayang, makanya Tante harus pergi, sahut Clara, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Entar, kalau kerjaan Tante udah selesai, Aisyah mau dibeliin apa? Aisyah minta beliin baju baru aja Tante, sahut Aisyah, yang terlihat girang. Oke deh, nanti Tante belikan, sahut Clara. Di sela obrolannya dengan Aisyah, terdengar, ibunya berkata, kamu hati-hati di sana, dan pintar-pintar jaga diri. Iya mamaku tersayang, sahut Clara, lalu kembali berkata, oh ya ma, kalau gitu, Clara jalan dulu ya. Loh, kamu mau berangkat malam ini juga ya? Mama kirain besok. Iya ma, mama enggak usah khawatir. Malam ini, Clara nginap di rumahnya teman, sahut Clara, lalu bergumam. Maaf ya ma, Clara harus bohong sama mama. Soalnya, kalau Clara jujur sama mama, pasti mama enggak bakalan ngizinin. Kalau tahu malam ini, Clara tidurnya di mobil. Setelah itu terdengar, ibunya kembali berkata, ya udah, ingat yang mama bilangin tadi ya. Iya ma, sahut Clara. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Jasmine yang sedang membuka galeri foto di smartphone miliknya. Lalu, saat melihat fotonya bersama Aditya, ia pun bergumam. Kasihan banget Aditya. Hanya untuk bertahan dengan kerasnya kehidupan kota, dia sampai harus mengutin sampah, gumam Jasmine saat itu. Di sela pemikirannya tentang kehidupan Aditya, tiba-tiba terlintas di benaknya, untuk mempekerjakan Aditya, di salah satu restoran milik keluarganya. Daripada dia mengutin sampah, apa enggak sebaiknya, aku nawarin dia, kerja di salah satu restoran milik papa, gumam Jasmine. Tak terasa, pagi pun telah tiba. Terlihat saat itu, Aditya dan Niko, telah siap untuk berangkat ke perkebunan. Buruan Dit, keburu jalanannya macet, ucap Niko, lalu masuk ke dalam mobil Lamborghini, yang akan segera dijual oleh Aditya. Sementara Aditya mendengar ucapan Niko, ia pun langsung menarik nafas panjang, lalu berkata, pakai mobil ginian lagi, bakalan pegel nih badan, sahut Aditya, lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah itu terdengar, Niko berkata, kamu kenapa Dit? Kayak enggak ikhlas banget masuk mobilnya. Siapa yang mau ikhlas Nick? Kalau nempuh perjalanan jauh, pakai mobil ginian, mana bahan bakarnya boros lagi, sahut Aditya.
Iya juga sih, bahan bakarnya boros banget, ucap Niko, lalu kembali berkata. Entar nih mobil, simpan aja di perkebunan. Saya pulangnya pakai mobil Hiluxmu saja. Enak aja. Enggak boleh, kamu enggak boleh pakai mobil itu, sahut Aditya. Pelit banget sama teman sendiri, ucap Niko, lalu menjalankan mobil tersebut. Sementara Clara, yang dari semalam nungguin Niko dan Aditya, saat melihat mobil yang dikendarai Niko, yang baru saja keluar melewati gerbang rumahnya, ia pun langsung menjalankan mobil Honda Jazz miliknya, untuk mengikuti Niko dan Aditya. Sementara Dika sendiri, terlihat saat itu, ia melihat-lihat foto-foto Aditya, yang tengah memunguti sampah sayuran. Balas dendamku dimulai hari ini, ucap Dika, lalu kembali berkata. Apa kata rekan bisnis Tuan Winata, kalau foto-foto ini, gue upload ke media sosial. Hehehehe, lihat aja, akan gue hancurin hidupmu dan semua keluarga Winata, gumam Dika, lalu mengupload foto tersebut ke akun Facebook miliknya. Tak lupa pula saat itu, Dika menuliskan kata-kata pedis yang berbunyi. Lihat nih guys, nasib anak pungut dari keluarga Winata. Beginilah nasibnya, setelah diusir dari rumah Tuan Winata, tulis Dika pada postingan tersebut. Belum 1 jam, Dika mempublikasikan foto-foto itu. Terlihat, sudah ada ratusan orang, yang mengomentari postingan tersebut. Ada yang pro dengan Aditya, ada juga yang menghinanya habis-habisan. Salut banget. Padahal anak dari pengusaha ternama, tapi enggak malu mungutin sampah, tulis salah satu komentator di postingan tersebut. Melihat komentar yang seolah membela Aditya, Dika pun membalasnya. Dia itu anak pungut bro, jadi lebih pantas dia seperti itu, balas Dika. Sementara Tuan Winata, yang belum mengetahui perihal postingan itu, terlihat saat itu, beliau yang tengah menikmati sarapan pagi bersama istrinya. Di sela itu terdengar, istri Tuan Winata berkata, "Pak, seandainya masih ada Aditya, rumah kita enggak bakalan sepi kayak gini." Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun menarik nafas panjang, lalu berkata, Papa udah enggak tahu lagi mau cari Aditya di mana. Perginya seperti ditelan bumi. Padahal, udah Papa kerahin semua anak buah Papa, tapi tetap saja enggak bisa menemukan dia, sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Kita berdoa saja moga dia masih mau pulang ke rumah ini." Di sela obrolan itu, terdengar, handphone milik Tuan Winata berdering, tanda ada yang memanggil. Saat mendengar bunyi panggilan tersebut, istri Tuan Winata pun langsung berdiri untuk mengambil handphone milik Tuan Winata. Namun tiba-tiba terdengar, Tuan Winata berkata, "Udah Mama sarapan dulu, nanti selesai sarapan, baru Papa terima teleponnya." Mendengar ucapan itu, istri Tuan Winata pun langsung kembali ke tempat duduknya. Namun, karena handphone yang terus berdering, istri Tuan Winata pun berkata, "Pak, sepertinya telepon penting deh, tunggu ya, Mama ambilin handphonenya." "Iya sahut Tuan Winata. Lalu, setelah melihat nickname si penelpon, istri Tuan Winata pun berkata, "Telepon dari Pak Hendrik Pak. Coba Papa telepon balik," ucap istri Tuan Winata. "Iya sepertinya ada yang ingin disampaikan. Kalau enggak mungkin, Hendrik akan menghubungi saya sampai berulang kali," sahut Tuan Winata. Lalu, setelah mengambil handphone tersebut, Tuan Winata pun langsung menghubungi Pak Hendrik, yang tidak lain adalah orang kepercayaannya. Lalu, setelah panggilan tersambung, terdengar, Tuan Winata berkata, "Halo, selamat pagi Pak Hendrik. Maaf tadi saya sedang sarapan, makanya agak lama ngangkat teleponnya." "Iya Tuan pagi juga," sahut Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Maaf sudah mengganggu waktu sarapan Tuan dan Nyonya. Saya hanya ingin memberitahu, ternyata Tuan muda masih ada di kota ini." Mendengar ucapan itu, spontan, Tuan Winata pun kaget, lalu berkata, "Di mana dia? Di mana tempat tinggalnya?"
Cepat kamu suruh orang untuk menjemput dia, ucap Tuan Winata. Melihat suaminya yang terlihat kaget, istri Tuan Winata pun berkata, "Ada apa-apa, kok sampai kaget gitu? Dan siapa yang mau dijemput?" Mendengar ucapan istrinya, Tuan Winata pun menyahut, "Ini mah, Pak Hendrik sudah menemukan Aditya." "Benaran Pak? Apa benar yang barusan Papa bilang?" tanya istri Tuan Winata, yang tampak bahagia saat mendengar ucapan Tuan Winata. "Iya benar Ma, ini, Papa lagi nyuruh Pak Hendrik untuk menjemput Aditya," ucap Tuan Winata, lalu kembali berbicara dengan Pak Hendrik. "Pak Hendrik, sekarang juga, Bapak tugaskan orang untuk menjemput dia," ucap Tuan Winata, mengulang kembali perkataannya. Mendengar ucapan bosnya, Pak Hendrik pun berkata, "Itu dia masalahnya Tuan. Saya hanya melihat foto Tuan muda yang diunggah ke media sosial," ucap Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Kalau dilihat dari lokasi di mana foto-foto itu diambil, sepertinya berlokasi di Pasar Sentral. Dan yang mengunggah foto-foto itu adalah Dika, bekas pimpinan di hotel dan restoran Golden, yang dulu dipecat oleh Tuan muda." Mendengar penjelasan dari Pak Hendrik, Tuan Winata pun kembali berkata, "Ya sudah, sekarang kamu cari ke Pasar Sentral. Dan kalau enggak ketemu, kamu langsung tanyain sama si pengunggah itu." "Siap Tuan, sekarang juga, saya akan ke Pasar Sentral," sahut Pak Hendrik, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Tuan Winata terlihat saat itu, beliau langsung membuka aplikasi Facebook untuk mencari postingan yang disebutkan tadi. Dan tak perlu waktu lama, saat tengah masuk ke beranda Facebook, terlihat beberapa pemberitahuan yang menyebutkan nama beliau. Dan alangkah kagetnya Tuan Winata saat melihat postingan yang diunggah oleh Dika. Di mana saat itu, Dika bukan hanya mengunggah foto saja, melainkan dengan video berdurasi 30 detik. Yang dimana saat itu, Aditya tengah memunguti sayuran, sisa-sisa dari dagangan para penjual yang telah dibuang ke tempat sampah. "Maafin Papa nak. Papa enggak menyangka, ternyata dengan perlakuan Papa 3 tahun lalu, membuat kamu hidup seperti ini," ucap hati kecil Tuan Winata. Terlihat saat itu, tanpa sadar, Tuan Winata mengeluarkan air mata dari sudut matanya. Istri Tuan Winata yang melihat hal itu, beliau pun berkata, "Loh, kok Papa malah nangis?" "Enggak kenapa-kenapa kok Ma. Papa hanya senang saja, akhirnya bisa menemukan Aditya," ucap Tuan Winata, menyembunyikan kebenaran dari postingan yang diunggah oleh Dika. Sementara Cindy, yang ternyata telah melihat juga postingan itu, ia pun bergumam, "Ini kan, mobil Ferrari-nya si Jasmine," gumam Cindy. Setelah itu terlihat, Cindy langsung menghubungi Jasmine. Sementara Jasmine sendiri, yang tengah bersiap untuk berangkat kerja. Saat mendengar bunyi panggilan masuk, ia pun langsung menerima panggilan tersebut. "Halo Jas, kamu pernah bertemu dengan adikku kan?" ucap Cindy, lalu kembali berkata, "Kamu sekongkol dengan Dika ya, untuk mempermalukan dia." Jasmine yang tak mengerti dengan ucapan Cindy, ia pun berkata, "Mempermalukan gimana sih Sin? Kemarin, kamu ketemu dengan Aditya kan?" ucap Cindy dengan nada marah. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berucap dalam hati, "Loh, kok dia bisa tahu kalau saya pernah bertemu dengan Aditya? Aduh, mau alasan apa nih?" Kelihatannya, Cindy marah banget, gumam Jasmine, dan terus memutar otaknya, mencari alasan untuk menjawab pertanyaan Cindy. "Mana saya udah janji sama si Adit untuk tidak memberitahukan persoalan kemarin. Haduh, pusing, mau bikin alasan apa nih?" Karena tak juga mendapat jawaban dari Jasmine, Cindy pun kembali berkata. "Jasmine jawab," ucap Cindy. "Adik kamu yang mana Sin? Lagian, saya enggak kenal dengan yang namanya Aditya," sahut Jasmine, lalu kembali berkata, "Ngapain juga, saya sekongkol dengan Dika. Lagian, saya udah putus sama si Dika kok." Setelah itu terdengar, Cindy kembali berkata,
Enggak usah bohong deh Jas, enggak usah pakai alasan putus. Nyatanya, kemarin si Dika masih pakai mobil kamu. Loh, kok kamu bisa tahu sih Sin? Kalau kemarin si Dika pakai mobilku, ucap Jasmine. Aku tahu, karena lihat postingannya di Facebook. Dia foto di depan mobilmu, bareng sama cowok, dan cowok itu adalah Aditya, adikku, yang pernah aku ceritain ke kamu, ucap Cindy. Setelah itu, Jasmine pun berkata, maksud kamu, cowok yang hampir ditabrak sama si Dika itu, adik kamu Yasin, ucap Jasmine, yang berpura-pura tak mengenal Aditya. Apa, si Dika mau nabrak Aditya, ucap Cindy, lalu kembali berkata, ingat ya Jas, kalau sampai ada apa-apa dengan Aditya, bukan hanya persahabatan kita yang putus. Kontrak kerja sama kita akan ikut terputus juga. Iya Bu Direktur, sahut Jasmine. Setelah itu, Jasmine kembali berkata, kemarin, selepas kejadian itu, saya langsung minta bubaran sama si Dika. Dan benar banget yang pernah kamu bilang, Dika tuh, orangnya egois banget, ucap Jasmine, mencoba menenangkan Cindy. Waduh gengs, si Jasmine malah curhat nih. Setelah itu terdengar, Cindy berkata, ya syukurlah, kalau kamu udah bubaran sama si Dika. Tapi awas aja loh, kalau sampai aku tahu, ternyata kamu sekongkol dengan Dika, aku akan buat perhitungan dengan kalian berdua. Iya Bu Direktur, galak amat sih. Ingat, udah mau nikah tuh, enggak boleh marah-marah, entar si Kenshin kabur loh, sahut Jasmine. Lalu, Cindy pun berkata, orang lagi ngomong serius, malah diajak bercanda. Habisnya kamu sih, pagi-pagi udah neror aku, sahut Jasmine. Setelah itu terdengar, Jasmine kembali berkata, Sin, udah dulu ya, mau berangkat kerja nih. Iya deh, dan maafin aku ya, karena udah nuduh kamu yang enggak-enggak, ucap Cindy, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tapi awas aja, kalau kamu enggak datang di pernikahanku, aku bakalan marah benaran. Oh, kalau itu pasti aku datang, sahut Jasmine, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Clara, yang masih terus membuntuti Nico dan Aditya, tiba-tiba terdengar handphonenya berdering. Waduh, si bos pakai nelpon lagi. Udah minta cuti juga, masih aja dihubungi, gerutuk Clara, saat melihat nickname si penelpon. Setelah itu, Clara pun langsung menerima panggilan tersebut, lalu berkata, halo Pak Bos, gimana sih, orang udah minta cuti, masih juga ditelepon. Setelah itu terdengar, bosnya si Clara pun berkata, Clara, sekarang juga. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba panggilan terputus. Aduh, nih handphone pakai lobet segala, gerutuk Clara, saat melihat handphonenya yang telah mati total. Sementara bosnya si Clara sendiri, beliau pun kembali menghubungi Clara. Namun yang terdengar hanyalah jawaban si operator. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Mendengar ucapan si operator, bosnya si Clara pun langsung mengirim SMS pada Clara. Clara, kalau sampai siang nanti kamu belum ada di kantor, kamu akan saya pecat, bunyi pesan tersebut. Sementara Clara, yang tak mengetahui pesan dari bosnya, ia pun terus melanjutkan perjalanannya, mengikuti mobil yang dikendarai Nico. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 10 siang. Terlihat saat itu, Pak Kasman yang baru selesai mengangkat limbah sayuran, yang diminta oleh Aditya. Beliau pun langsung menghampiri Bu Atik. Gimana Bu, sayurannya laku enggak? Ucap Pak Kasman. Waduh, laku keras Pak. Nih, baru jam 10. Tinggal 3 kilo yang belum laku, sahut Bu Atik, lalu kembali berkata, oh ya Pak, nih uang hasil penjualan hari ini. Jangan dulu Bu, uangnya nanti besok saja, setelah saya bawain sayuran lagi untuk Ibu jual, ucap Pak Kasman, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Oh ya Bu, saya pamit dulu ya. Oh iya Pak, sahut Bu Atik. Namun, belum sempat Pak Kasman melangkahkan kakinya,
Tiba-tiba terlihat 6 mobil SUV berwarna hitam berhenti tepat di samping truk miliknya. Terlihat pula saat itu, beberapa orang berpakaian serba hitam keluar dari mobil tersebut. Sementara Pak Kasman, yang 3 tahun lalu pernah bekerja dengan Pak Thohir untuk menyuplai bahan makanan di seluruh restoran milik Tuan Winata, saat melihat Pak Hendrik yang tengah dikawal oleh beberapa orang yang berpakaian serba hitam, beliau pun berkata dalam hati, "Ini kan orang kepercayaan ayahnya Mas Adit, mau ngapain mereka ke sini?" ucap Pak Kasman dalam hati. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda.